إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزول عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah SAW yang ada dalam hadis dan sunnah beliau. Kemudian kita juga diminta untuk meninggalkan apa saja larangan Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW dalam hadis atau sunnah beliau. Hanya itulah cara kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Salawat dan salam mari kita bacakan sebanyak-banyaknya, khususnya hari Jumat ini, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang rahmati Allah. Judul besar dunia hari ini tertuju ke Palestina, khususnya Gaza. Karena di sana sejak tanggal 7 Oktober yang lalu terjadi pertempuran yang sengit sampai saat ini antara mujahidin Palestina, khususnya dari Hamas dan Jihad Islami, dengan tentara Zionis Yahudi yang telah bercokol di Palestina, telah menjajah Palestina 75 tahun, dan sebelumnya dijajah oleh Inggris sejak tahun 1918. Jadi begitu ceritanya, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Palestina dijajah Inggris 1918, terjadi perlawanan jihad oleh Syekh Izzuddin Al-Qassam rahimahullah sampai beliau wafat 1936. Kemudian 1947 PBB mengeluarkan deklarasi Palestina dibagi menjadi haknya Yahudi dan menjadi haknya orang Palestina. Tapi dalam pembagian itu tidak adil dan tidak benar. Tidak adil artinya masa penjajah datang dikasih jatah lebih besar, penduduk asli dikasih sedikit. Kemudian nggak benar karena mereka penjajah, masa minta bagian penjajah. Penjajah itu hanya satu kata, diusir, diperangi, hanya itu. Itu terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Palestina. Sejak 7 Oktober, mujahidin Palestina dari Hamas melancarkan serangan yang mereka namakan dengan Tufanul Aqsa, itu badai Aqsa. Dunia pun terperanjat. Terjadilah apa yang terjadi seperti kita lihat hari ini. Syahid sudah hampir 20.000 orang. Yang luka-luka sudah hampir 40.000 orang. Mayoritas anak-anak dan ibu-ibu, 70%. Makanya mata dunia mulai terbuka. Kemudian Gaza sudah dihancurkan sebagiannya bukan semuanya. Karena Yahudi baru masuk di 2 titik. Tapi dibohongi kita, dikira semua Gaza dikuasai. 2 titik itu punya jaraknya 4 kilo ke dalam antara perbatasan. Gak berani masuk sampai ke dalaman, takut dijebak, nanti tinggal dibantai saja. Dan mereka hanya berani melalui
perang udara. Pakai pesawat-pesawat tempur dari Amerika, dari Kanada, dari Inggris. Dikeroyoklah Gaza yang sebesar Depok itu, yang luasnya hanya sekitar 350 kilo persegi itu, dengan penduduk 2,2 juta, dikeroyok oleh dunia dan kekuatan dunia. Ya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, tidak semua informasi yang sampai ke kita itu benar. Ya. Saya sebagai hamba Allah yang mengamati Palestina sejak tahun 80-an, awal-awal 80 sampai hari ini, saya tahu persis perkembangannya seperti apa. Apalagi setelah dilancarkan oleh Syekh Ahmad Yasin intifadah, gerakan perlawanan dengan batu, dengan ketapel, dengan bom-bom Molotov. Ketika itu Yahudi lagi berkuasa 100% di atas wilayah Palestina. Syekh Yasin bergerak dari Gaza yang kecil itu. Sampailah sekarang sekitar 36 tahun. Kita lihat apa yang terjadi. Perkembangannya luar biasa. Dari ketapel sampai roket. Sekarang Hamas sudah bisa buat roket dengan pabriknya di bawah tanah itu antara 800 sampai 1000 km. Itu kan sebuah lompatan luar biasa, tidak ada di dunia. Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Buat roket 1 kilo aja mungkin belum bisa, karena ada teman kita di Lapan cerita ke saya, buat roket enggak tahu jatuh dari mana Ustaz, katanya nyasar. Ini mereka dengan segala macam keterbatasan. Gaza sejak diambil oleh Hamas tahun 2007 diblokade dengan tembok, laut dijaga, darat dibatasi, Mesir ditutup. Kok bisa gitu loh? Ini besar ini peristiwanya, enggak peristiwa cek-ecek, kaleng-kaleng, KW-KW seperti di sini ini. Ini suatu peristiwa besar, mukjizat besar. Maka perlu kita ambil pelajaran agar menjadi catatan sejarah gemilang umat Islam. Bagian dari sejarah gemilang umat Islam yang 14,5 abad ini. Ya. Kita catat dengan tinta emas, kita riwayatkan pada anak cucu kita agar mereka terbelalak matanya, sadar dia bahwa umat Islam itu kuat kalau bersama Allah, bersama Quran. Tapi kalau sekuler, ya, kapitalis, sosialis, Allah nggak akan peduli sama kita. Sama aja Allah nggak peduli sama orang kafir lain. Nah, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menjelaskan secara global dan secara cepat. Ada 10 pelajaran besar yang bisa kita ambil dari peristiwa yang terjadi sejak 7 Oktober yang lalu. Hampir 3 bulan, 7 Desember nanti 3 bulan. Pertama, muncul ke permukaan yang selama ini ditutup-tutupi bahwa hakikat pertempuran, peperangan yang ada di Palestina, termasuk yang di Gaza khususnya, itu antara iman dan kufur, antara hak dengan batil, antara penjajah dengan orang-orang yang ingin merdeka, antara prajurit-prajurit setan dengan prajurit-prajurit Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah detailnya di YouTube ada. Yang kedua, terbongkarlah ke permukaan bahwa kekuatan Yahudi, kekuatan senjata mereka, kekuatan prajurit dan tentara mereka itu ternyata semua opini belaka, tidak ada faktanya. Bayangkan Gaza yang 1,3% luas dari total Palestina dengan senjata yang jauhlah di bawah senjatanya Israel itu, karena disuplai oleh Amerika, oleh Spanyol, oleh Inggris, oleh Jerman. Ya, nggak cukup dibuat di Palestina aja, tapi mereka buat di luar negeri, berkapal-kapal dikirim dengan pasukan beribu-ribu orang, dengan intelijen yang luar biasa. Ya. Sehingga digambarkanlah sejak 101 abad ini, atau paling tidak 75 tahun ini, Yahudi adalah kekuatan dunia yang tak pernah terkalahkan dan tidak akan bisa dikalahkan. Kekuatan yang paling terkuat paling tidak di wilayah Timur Tengah. Ternyata itu utopia, hayalan. Mereka tidak lebih dari apa-apa yang
dimunculkan oleh anak-anak kreatif kita dalam dunia sosmed itu. Bagaimana dia bisa mereka mengungkap, oh ini gay, ya, ini joget-joget aja kerjaannya. Kayak di sini kan ada yang calon presiden joget-joget kerjaannya kan. Ini joget-joget aja kerjaannya. Bagaimana bisa melawan mujahidin yang mencintai kematian? Dengan orang yang sudah jatuh korban, ya, akhlaknya, mentalitasnya, intelektualitasnya rendah sekali. Ya nggak mungkin lah. Makanya kata Abu Ubaidah, Jubir Izzuddin Al-Qassam, Brigadir Jenderal Al-Qassam, nggak level lah kita kalau perang darat face to face. Nggak level. Benar, itu bukan kesombongan, fakta. Bisa kita lihat. Yang sudah dibongkar sebagian kecilnya oleh media. Yang ketiga, terjadilah pemisahan antara orang-orang yang bodoh dengan orang-orang yang faham dari kaum muslimin. Orang yang bodoh dimaksud sini apa? Orang yang tadi tidak ngerti apa itu Palestina, apa itu Gaza, apa yang terjadi di sana sebenarnya 1 abad belakangan. Sehingga apa? Banyak pula yang mendukung Yahudi dan Israel. Apa dibayar atau tidak, Allah alam. Tapi faktanya begitu. Tapi tidak sedikit pula umat kita yang faham ternyata. Walaupun kita jauh jaraknya dari sana. Peristiwanya sudah berlalu 1 abad ini. Sejak 1 abad ini. Ternyata umat Islam banyak yang tidak bisa ditipu oleh media Yahudi. Media Zionis dan kaki tangannya di sini. Tetap memahami hakikat yang terjadi yang sebenarnya di sana. Yang keempat. Peristiwa Gaza atau Tufanul Aqsa telah memisah antara orang-orang munafikin. Orang-orang memberikan loyalitasnya kepada Yahudi dan Zionis telah memisahkan mereka dengan orang-orang yang mukmin, yang memberikan loyalitasnya kepada Allah, kepada Rasul dan kepada kaum mukmin, wabil khusus kaum mukmin di Gaza dan Palestina. Itu terpisah ada tuh. Yang munafik tuh ngeyel-ngeyel aja sampai sekarang. Ada yang bilang lah Hamas dari Zionis, ciptaan Zionis. Ini munafikin. Ada yang bilang mereka itu sesat, aliran sesat. Ada mereka bilang mereka itu Syiah karena dapat senjata sebagian kecil dari Iran. Lah padahal negara yang mereka puja-puji itu 100% senjatanya dari Amerika. Kok nggak dibilang Kristen? Nggak dibilang Yahudi? Nah disinilah kita melihat bahwa Zionis itu ternyata ada 2 macam. Ada Zionis hakiki, ada Zionis KW. Zionis hakiki ya kayak yang di Palestina itu, kayak Joe Biden itu, kayak Perdana Menteri Inggris itu, yang keturunan India itu, dan seterusnya. Tapi yang KW ini adalah Zionis yang terprovokasi, termakan oleh media Zionis, bahwa ternyata yang terzolimi itu Yahudi, Israel, bukannya Hamas. Hamas itu barbar. Ikut pula mengutuk, ikut pula. Ini namanya Zionis profesi. Dibayar atau tidak dibayar, wallahu alam. Jadi Yahudi Zionis dapat pendukung gratis dari umat Islam, dari orang yang bersorban, dari sebagian orang yang mengklaim dia ulama dan tokoh masyarakat di seluruh dunia ini, termasuk di Arab. Lebih gila lagi Zionis profesinya, lebih dahsyat lagi dibanding di negeri kita ini. Kemudian yang kelima adalah membuktikan bahwa kekufuran itu, kata Rasulullah, millatun wahidah. Kekufuran itu apapun bentuknya, mau Yahudi, Nasrani, dan sebagainya, itu millatun wahidah. Satu mereka sebenarnya hakikatnya. Mereka, ya, tokoh-tokoh mereka, pemimpin mereka, ba'duhum awliya'u ba'd, saling memberikan dukungan dan loyalitas. Itu yang kita lihat. Sampai-sampai Elon Musk pun terbang ke Tel Aviv untuk membuktikan kejahatan Hamas di Tel Aviv. Kenapa dia nggak terbang ke Gaza? Atau lihatlah, tonton video-video TV Al Jazeera gimana Gaza sudah jadi debu. Tapi karena mereka mendasari ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling menolong. Maka Allah katakan, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian umat Islam tidak mau saling berikan wala, ingat kerusakan akan dahsyat terjadi di dunia Islam ini, di dunia ini. Karena kalian tidak akan pernah bisa melawan dan menghancurkan mereka kalau kalian tidak bersatu. Yang keenam, isyarat kuat kebenaran
nubuah Nabi SAW, prediksi Rasul SAW, bahwa umat Islam satu saat sebelum kiamat akan berhasil memerangi dan membunuh kaum Yahudi. Sampai-sampai batu dan pohon pun berbicara. Karena Yahudi pada ngumpet di balik batu dan pohon. Ya Muslim ya Abdullah, hada Yahudi warai faqtulhu illa al-gharqad li'annahu min syajir lahud. Wahai Muslim, wahai Abdullah, di balik saya ada Yahudi. Bunuh dia, tangkap dia. Kecuali pohon gharqad enggak mau bicara karena itu pohon Yahudi, dan saya sudah lihat pohon gharqad itu di sana. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Palestina akan dibebaskan oleh umat Islam dari seluruh dunia. Tidak hanya orang Palestina, tidak hanya orang Arab. Karena Palestina milik umat Islam. Baitul Maqdis punya milik orang Islam. Masjid Al-Aqsa yang ada dalamnya milik umat Islam. Tidak ada milik Yahudi Nasrani. Itu kebohongan. Dan dinafikan oleh Allah SWT dalam banyak ayat Al-Quranul Karim. Artinya apa? Palestina akan merdeka insyaAllah. Al-Qudus dan Masjid Al-Aqsa akan kembali dalam pangkuan umat Islam. Dan penjajahan Inggris yang diteruskan oleh Yahudi ini akan berakhir insyaAllah. Dan sekarang mereka sedang menjalani nafas-nafas terakhirnya insyaAllah. Ketujuh, isyarat kuat akan kebenaran hadis Nabi SAW tentang di akhir zaman nanti sebelum kiamat, umat Islam akan menghancurkan dan mengalahkan bangsa Romawi tersebut, Bani Al-Asfar. Siapa mereka? Orang yang berkulit putih, orang-orang yang bermata biru, orang yang berambut pirang. Di mana tempatnya? Rasul mengatakan di Dabek atau Amak. Di mana itu? Antara Suriah dan Turki. Saya sudah lihat di Google. Hamparan seluas-luasnya. Kenapa? Karena di sana kata Rasul nanti sebelum kiamat akan terjadi perang namanya Al-Malhamatul Kubra. Perang besar. Disebut Al-Malhamah, daging berceceran di mana-mana. Face to face, tidak lagi pakai roket. Habis roket mereka udah habis. Nggak ada lagi. Ini sekarang dalam rangka menghabiskan roket-roket mereka itu. Nggak ada lagi senjata-senjata otomatis. Semua face to face dengan pedang, dengan tombak dan sebagainya. Berapa jumlah mereka? Rasul mengatakan mereka akan dikirim dari 80 negara. Ada Australia, ada New Zealand, ada Jerman, ada Inggris dan seterusnya. 80 negara. Berapa jumlah mereka? Pasukan mereka. Setiap negara kata Rasul akan mengirim 12.000 pasukan. Berarti akan ada 960.000 orang-orang Eropa akan bertarung turun di sana. Karena Rasul katakan turun di sana bisa lewat kapal karena di situ dekat laut, bisa juga lewat pesawat. Mereka akan turun di sana. 960.000 ingin menghancurkan umat Islam yang di Palestina. Ingin menghancurkan umat Islam yang di Suriah. Ini namanya negeri Syam. Ingin menghancurkan umat Islam yang di Lebanon, umat Islam yang di Jordania. Tapi Rasul memberikan isyarat dengan jelas bahwa kekuatan umat Islam saat itu bukan sekarang, saat itu fi al-Ghutah, di sebuah wilayah bernama Ghutah. Saya sudah sampai ke sana. Fiha madinatun yuqalu laha Dimashq. Kata Rasul, Ghutah itu di dalamnya, di tengahnya ada kota bernama Damaskus. Coba lihat, sahabat belum tahu tuh ketika Rasulullah ngomong itu. Oh benar, ternyata Ghutah itu melingkari kota Damaskus dari atas bukit itu. Indah sekali kalau lihat di malam hari. Di situ nanti umat Islam berkumpul. Cuma Rasulullah nggak menceritakan berapa jumlahnya. Kalau jumlah orang kafir Rasul ceritakan 80 negara masing-masing 12.000 berarti 190.000. Umat Islam enggak, Rasul enggak bercerita. Bisa aja puluhan ribu, bisa ratusan ribu, kita enggak tahu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Rasul katakan apa? Sepertiga dari pasukan muslim kabur dan mereka murtad saking dahsyatnya perang itu. Dan taubat mereka tidak akan diterima selama-lamanya. Sepertiga lagi akan syahid. Bayangkan. Sepertiga lagi akan syahid. Kalau 100.000 berarti kan 30.000 syahid. Jadi belum apa-apanya nih di Gaza ini. Syahid sepertiga. Mereka lah syahid yang terbaik sepanjang masa, kata Rasulullah SAW. Dan di sepertiga inilah kemenangan umat Islam akhir zaman. Nah jadi kaum muslimin rahimakumullah, yang ke-8 adalah bahwa isyarat kuat, ya, peta dunia ini akan berubah. Peta dunia akan berubah. Jangan kita kira kayak kemarin. Akan berubah peta dunia yang selama ini 1 abad dikuasai oleh Yahudi dan Nasrani. Dunia global, mereka akan jatuh, akan melemah, dan akan berpindah kepada tangan umat Islam.
Insyaallah taala. Insyaallah. Isyaratnya kuat sekali. Setelah itu nanti akan kiamat dunia. Wallahu alam. Tapi ini jaminan dari Rasulullah SAW. Sebelum kiamat umat Islam akan menang gemilang luar biasa. Sampai ke Roma, sampai ke Italia, sampai kemana-mana. Dan mereka itu akan tunduk nanti kepada umat Islam. Kapan? Setelah Al-Malhamatul Kubra. Artinya apa? Rahimahullah. Ya. Yang kesembilan adalah bahwa pertempuran yang terjadi antara mujahidin dan pasukan Yahudi sejak dimulai dengan Tufan Al-Aqsa 7 Oktober 2023 itu telah merubah banyak cara berpikir orang-orang, termasuk orang kafir di Eropa, termasuk umat Islam. Telah merubah hati mereka. Ya. Puluhan ribu orang Eropa dan Amerika sekarang telah membuktikan bahwa Islamlah ternyata agama yang benar itu. Mari kita lihat di Prancis contohnya. Saya dapat informasi tadi malam. Di Prancis itu dari 7 Oktober sampai sekarang sudah Islam 30 ribu orang Prancis. Sampai masjid-masjid sana, Islam Center sana kewalahan melayani mereka. Bahkan dibuat peraturan, anak di bawah 17 tahun tidak boleh diterima kecuali datangin orang tuanya. Mereka bawa orang tua mereka ke situ. Tolong Islamkan saya, ini orang tua saya saksinya. Subhanallah, ini nggak pernah terjadi ya selama ini. Apalagi sejak 1 abad belakangan ini tidak pernah terjadi. Luar biasa. Di Amerika, apa yang terjadi sekarang? Tren Amerika apa? Trendingnya apa? Baca Quran. Saya lihat seorang wanita Amerika 55 tahun umurnya, masih Kristen. Dia bilang setelah baca ayat Quran, tahulah saya kelakuan Yahudi itu. Ternyata selama ini kita dibohongin aja. Maaf ya, pemerintahan saya mendukung mereka. Kalau bisa saya cegah. Tapi saya nggak punya kemampuan. Masih Kristen. Ibu-ibu umur 55 tahun. Bayangkan kaum muslimin Allah. Ini ciri-ciri kemenangan Islam apa? Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila kemenangan itu datang, ciri-cirinya diantaranya apa? Kamu akan lihat orang berbondong-bondong masuk. Nah, sekaranglah kita lihat. Tidak pernah terjadi 1 abad belakangan ini orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Dan yang terakhir adalah 10 adalah apa sih rahasia kekuatan mujahidin Palestina, mujahidin Hamas, mujahidin jihad Islam? Apa sih kekuatan mereka? Kekuatan mereka adalah Al-Quran ternyata. Bukan senjata canggih diandalkan duluan. Bukan strategi ekonomi dulu. Bukan apalagi para wisata. Itu hanya merusak saja. Merusak akhlak, merusak agama saja. Karena mindsetnya European, American minded. Untuk menyuruh orang bertelanjang, menyuruh orang melacur, untuk menyuruh orang macam-macam. Jadi tidak ada negeri yang menggalakkan wisata kecuali Allah hancurkan. Apapun negerinya. Jadi kalau membangun kekuatan, Quran nilai yang harus kita ambil, kita pegang. Nabi Muhammad itu hebat karena Al-Quran. Sahabat itu hebat karena Al-Quran. Bahkan Jibril itu hebat karena membawa Al-Quran. Sampai Allah katakan sahabat apa? Khaira ummatin ukhrijat linnas. Generasi yang terbaik yang pernah ditampilkan ke atas bumi ini sejak Adam alaihissalam. Sahabat. Kenapa? Karena mereka generasi Al-Quran. Nah oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, Al-Quran yang penuh mukjizat itu telah merubah kehidupan mujahidin Gaza dan masyarakat Gaza. Sehingga apapun yang mereka lakukan berubah jadi mukjizat. Roket mereka itu $250 cuma modalnya 1. Sedangkan Iron Dome itu $40.000. Kok bisa mengalahkan $250 mengalahkan $40.000? Secara teknologi pasti lebih canggih. Tapi itulah. Karena mereka sebelum meluncurkan itu baca Al-Quran. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Allahu Akbar. Hakikatnya bukan kamu yang melempar, tapi Allah melempar. Makanya Allah besar. Quran mengajarkan kepada kita Allah yang maha besar, bukan teknologi, bukan ekonomi. Apalagi nggak jelas orang-orang yang nggak jelas seperti negeri kita ini. Enggak. Badan besar belum tentu otaknya besar. Orang hebat di mata manusia belum tentu imannya hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya bisa diwujudkan melalui Al-Qur'anul Karim. Nah, oleh karena itu kesimpulannya kaum muslimin rahimakumullah. Setiap negeri muslim yang merasa terjajah
baik oleh asing maupun oleh bangsa sendiri. Indonesia ini menurut saya sudah dijajah 78 tahun oleh bangsa sendiri, di backup oleh asing dan asing. Kalau kita mau bangkit, mau menang, ayo kembali pada Quran. Kita pahami, kita yakini, kita baca, kita amalkan. Itu bedanya orang-orang Gaza. Kalau orang-orang Arab lain, doktor Al-Quran, cuma hanya bisa baca dan paham doang, tidak diamalkan. Kalau Gaza 1 ayat 2 ayat diamalkan. Allah suruh perang, mereka perang. Oh, karena kita belum punya senjata yang canggih, karena kita jumlah sedikit, nggak ada urusan. Allah yang suruh kok. Setiap orang Islam diperangi, setiap orang Islam dijajah, wajib hukumnya merangi mereka. Fardu ain. Itu Islam yang menyuruh, Quran yang menyuruh. Ulama yang berpendapat seperti itu. 4 mazhab. Sampai-sampai anak tidak perlu izin sama orang tua, istri tidak perlu izin sama suami. Karena ini fardu ain. Itu yang terjadi di Palestina. Mereka jalankan. Alhamdulillah 30 tahun belakangan sebagai cikal bakal merubah peta kekuatan dan politik dunia insya Allah. Nah, oleh karena itu, marilah kita ambil pelajaran ini. Jangan biarkan berlalu begitu saja. Padahal harapan kita terjadi luar biasa ayat-ayat Allah, mujizat Al-Quran. Akankah kita masih mengabaikan Al-Quran? Saya rasa enggak ada orang Islam yang mau mengabaikan Al-Quran. Fakta-fakta Quran sudah ada, jelas. Mau yang perang, mau saintifik, mau apa, sudah jelas. Berbahagialah orang-orang yang terbuka hatinya, dibukakan hatinya oleh Allah Ta'ala untuk kembali kepada Al-Quran. Dan celakalah, rugilah orang-orang yang masih acuh tak acuh pada Al-Quran. Hinalah mereka. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat kaum siapa saja mereka, Melayu, Cina, Eropa, Afrika, Arab. Selama mereka berpegang teguh Al-Quran, Allah akan angkat derajat dengan cara-cara Allah sendiri. Tetapi Allah akan menghinakan kaum yang menjauh dan meninggalkan Al-Quran. Semoga itu tidak terjadi pada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min at-tawzikil hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.